Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perhitungan beton pracetak serta pratekan. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Boga Aris Gumelar dengan NRP 017. Saya Elsa Zara Permata Dewi dengan NRP terakhir 018. Saya Muhammad Rifai dengan NRP terakhir 019. Saya Evita Rizda Damayanti dengan NRP terakhir 020. Dan saya Nafi Nurlaila, NRP terakhir 021. Baik, untuk selanjutnya silakan simak penjelasannya berikut ini. Baik, pertama-tama ada soal sebagai berikut. Buat balok beton perhatikan post tension yang memiliki penampang sebagai berikut. Kita memiliki data-data di bawah ini. Pertama ada B 500 mm, H 800 mm, L 8 meter, eksentrisitas kabel atau E 1500 mm, serta beton 25 kN per meter kubik, kuat tarik strain atau FPU 1860 MPa, lalu ada F efektif atau tegangan efektif sebesarnya adalah 0,75 kali FPU dan hasilnya adalah 1600 kN. Selanjutnya jumlah strain ada 12 buah, diameter strain 11,031 mm, Q akibat beban luar sama dengan 37,5 kN per meter. Dengan data sebagai berikut yang telah saya sebutkan, ditanyakan periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, sisi atas, sisi bawah, di JGJ dan di JGS pada kondisi transfer dan servis. Untuk pembahasannya, yang pertama kali kita mencari I atau inersia dan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada kita mencari A atau luas penampang dengan rumus B kali H dan hasilnya adalah 400 mm persegi. Selanjutnya Q akibat beban sendiri, rumusnya adalah 0,4 dikali gamma dan hasilnya adalah 10 kN per meter. Lalu ada Q total yang merupakan penjumlahan dari Q beban sendiri dan Q beban luar dan hasilnya adalah 47,5 kN per meter. Lalu ada M inisial dan M total. M inisial adalah momen yang digunakan pada kondisi inisial atau kondisi transfer. Sedangkan M total, M yang digunakan pada kondisi servis. Untuk rumus M inisial adalah Q akibat beban sendiri dikali L. Dan hasilnya adalah 80 kN/meter. Selanjutnya ada M total, rumusnya adalah 1/8 dikali Q total dikali L kuadrat dan hasilnya adalah 380 kN/meter. Selanjutnya, sebelum kita menghitung tegangan beton pada kondisi inisial dan servis, terlebih dahulu kita alangkah baiknya menghitung besar dari F efektif per A, F efektif kali E kali Y per I, serta M dikali Y per I. Keduanya memiliki perbedaan pada nilai M yang digunakan. Pada kondisi inisial, M yang digunakan adalah M inisial, sedangkan pada kondisi servis, M yang digunakan adalah M total. Setelah kita menghitung dan mendapatkan nilainya, kita bisa langsung berlanjut ke perhitungan tegangan beton. Yang pertama-tama kita menghitung tegangan beton sisi atas atau F-top dengan rumus F efektif per A dikurangi F efektif dikali E dikali Y per I ditambah M dikali Y per I.
pada kondisi inisial atau kondisi transfer, besar F top adalah 1 MPa. Sedangkan pada kondisi service digunakan rumus yang sama, memiliki nilai atau besar 6,625 MPa. Selanjutnya kita menghitung tegangan beton di sisi bawah atau F bottom. Rumus yang digunakan adalah F efektif per A ditambah F efektif dikali E dikali Y per I dikurangi M dikali Y per I. Pada kondisi inisial atau kondisi transfer besarnya adalah 7 MPa, sedangkan pada kondisi service besarnya adalah 1,375 MPa. Selanjutnya kita menghitung tegangan beton di JGC. Pada saat menghitung tegangan beton di JGC, maka nilai Y sama dengan 0, sehingga rumusnya adalah F efektif per A dan mendapatkan hasil 4 MPa. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan beton di JGS, yang mana di JGS ini nilai Y sama dengan E. Pada kondisi inisial atau transfer besarnya menggunakan rumus F efektif per A plus F efektif kali E kali Y per I min M kali Y per I, dan hasilnya adalah 5,125 MPa. Sedangkan pada kondisi service digunakan rumus yang sama, mendapatkan nilai 3,02 MPa. Baik, selanjutnya terdapat balok beton praktekkan post tension dengan penampang persegi seperti pada gambar. Memiliki data-data sebagai berikut. Pertama ada B 500 mm, H 800 mm, dan L 8 meter. Eksentrisitas kabel atau E 150 mm. Gamma beton sama dengan 2,5 ton per meter kubik atau 25 kN per meter. Lalu ada FC sama dengan 40 MPa. F efektif atau tegangan efektif adalah sebesar 1600 kN. Ada Q akibat beban luar sebesar 37,5 kN per meter. Dari data-data yang diketahui, ditanyakan periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, sisi atas dan sisi bawah. Bahasannya, pertama kita mencari nilai I atau inersia dan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari A atau luas penampang dengan rumus B kali H, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung Q akibat beban sendiri dengan rumus 0,4 kali gamma beton, mendapatkan nilai 10 kN per meter. Lalu menghitung Q total yang mana merupakan penjumlahan dari Q akibat beban sendiri dan Q akibat beban luar. Maka nilainya adalah 47,5 kN per meter. Lalu menghitung M total dengan rumus 1/8 kali Q total kali L kuadrat, dan hasilnya adalah 380 kN per meter. Maaf, 380 kN meter. Resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan CC, F efektifnya sama dengan 1600 kN. Gaya ini bekerja dengan tangan momen couple, sehingga M per CC sama dengan M per F efektif. Yang mana nilainya adalah 237,5 mm. Letak F efektif terhadap sisi bawah sama dengan 400 mm dikurangi 150 mm, sehingga menghasilkan 250 mm. Dari perhitungan ini, sehingga posisi CC terhadap sisi bawah adalah F efektif sisi bawah plus M per CC, dan hasilnya adalah 487,5. Demikian posisi CC terhadap CGS
posisi C di bawah atau dikurangi 400 sehingga hasilnya adalah 87,5. Setelah menghitung ini, maka kita bisa menghitung tegangan beton. Yang pertama pada sisi atas, F top sama dengan rumus yang digunakan adalah F efektif per A plus F efektif kali C kali Y per I, dan hasilnya adalah 6,625. Sedangkan pada sisi bawah atau F bottom, F efektif per A dikurangi efektif kali C kali Y per I, dan hasilnya adalah 1,375 MPa. Baik, selanjutnya adalah terdapat balok beton pratekan post tension dengan penampang persegi dan memiliki data sebagai berikut: B 500 mm, H 800 mm, L 8 meter, eksentrisitas kabel atau E 150 mm, gamma beton 2,5. Mohon maaf, ini salah. Yang benar adalah 25 kN per meter. Lalu ada FC 40 MPa, F efektif atau tegangan efektif 1600 kN. Q akibat beban luar adalah 37,5 kN per meter. Dari data di atas, tanyakan periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang sisi atas dan sisi bawah. Mungkin soal ini hampir mirip dengan soal sebelumnya, namun dalam pengerjaannya ini berbeda. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama-tama kita mencari I, A, Q beban sendiri, serta Q total. Untuk I, rumusnya adalah 1/12 kali B kali H pangkat 3. Hasilnya sebagai berikut. Serta A, rumusnya adalah B kali H. Hasilnya 400.000 mm persegi. Lalu Q akibat beban sendiri sama dengan 0,4 kali gamma beton. Dan hasilnya adalah 10 kN per meter. Lalu ada Q total, yang mana merupakan penjumlahan dari Q beban sendiri dan Q beban luar, dan hasilnya adalah 47,5 kN per meter. Resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan P sama dengan 1600 kN. Nilai H sama dengan E sama dengan 150 mm, kemana sama dengan 0,15 meter. Lalu kita menghitung Q angkat dengan rumus 8 dikali P dikali H per L kuadrat, dan hasilnya adalah 30 kN per meter, yang mana ini adalah ke atas arahnya. Lalu Q seimbang sama dengan Q total dikurangi Q angkat, dan hasilnya adalah 11,5 kN per meter, dan arahnya ke bawah. Jika kita menghitung M seimbang dengan rumus 1/8 kali Q seimbang kali L kuadrat, menemukan hasil 140 kN meter. Setelah itu kita bisa langsung saja menghitung tegangan beton yang terjadi. Yang pertama-tama kita menghitung tegangan beton di sisi atas atau F top dengan rumus F efektif per A plus M seimbang kali Y per I, dan hasilnya adalah 6,625 MPa. Selanjutnya kita menghitung tegangan beton sisi bawah atau F bottom dengan rumus F efektif per A dikurangi M seimbang kali Y per I, dan hasilnya adalah 1,375 MPa. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada slide ke-31, di mana suatu komponen struktur beton prategang dengan sistem pratarik panjang balok L
sebesar 12,20 meter dengan penampang 380 dikali 380 mm diberi gaya prategang secara konsentris dengan baja prategang seluas AS sama dengan 700 mm persegi dan dianggurkan pada abutmen dengan tegangan sebesar 1035 MPa. Jika modulus elastis beton pada saat gaya prategang ditransfer atau EC sebesar 33.000 MPa dan modulus elastis baja prategang atau ES sebesar 200.000 MPa, maka hitunglah gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Untuk beberapa hal yang diketahui pada soal, yaitu yang pertama, L sendiri panjang dari balok tersebut sebesar 12,2 meter dengan penampangnya tadi 380 dikali 380. AS-nya atau luas dari baja prategang tersebut sebesar 780 mm persegi. FS-nya sebesar 1035 MPa dengan EC sebesar 33.000 MPa dan ES sebesar 200.000 MPa. Dengan yang ditanya yaitu berapa gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Untuk mencari gaya prategang akibat perpendekan elastis beton sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus ES sama dengan N dikali PI per AC ditambah N dikali AS. Nah, sebelum menuju perhitungan ES, ada beberapa hal yang perlu dihitung terlebih dahulu, yaitu seperti N atau N sendiri dapat dikatakan sebagai nilai rasio antara modulus elastisitas prategang baja prategang dan modulus elastisitas beton itu sendiri. Lalu nilai PI merupakan gaya prategang awal. Untuk AC sendiri merupakan luas dari penampang beton yang ada pada soal. Dan AS sendiri sudah diketahui yaitu sebesar 780 mm persegi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita dapat menghitung PI-nya terlebih dahulu atau gaya prategang awal, di mana PI dapat dihitung dengan menggunakan rumus FS dikali AS, di mana FS di sini sebesar 1035 dan AS-nya sebesar 780. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai sebesar 807.300 Newton. Nah, untuk N sendiri, nilai rasio antara modulus elastisitas baja prategang dan modulus elastisitas betonnya sendiri dapat dihitung dengan ES per ECI maksud saya, dan diperoleh nilai sebesar 6,06. Berikutnya kita dapat menghitung luas dari penampang beton pada contoh soal ini, di mana luas penampang beton pada soal ini yaitu sebesar 380 dikali 380 diperoleh nilai sebesar 144.400 mm persegi. Nah, setelah hasil perhitungan tersebut dilakukan, beberapa perhitungan tersebut dilakukan, kita langsung menuju ke perhitungan ES atau kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis, di mana dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPI per AC ditambah N dikali AS, di mana diperoleh nilai sebesar 32,81 MPa. Selanjutnya kita menuju pada contoh soal selanjutnya, yaitu yang ada pada slide 36, di mana jika pada contoh sebelumnya menggunakan metode pasca tarik dan anggap baja prategang dengan AS sama dengan 780 mm persegi yang terdiri dari 4 buah kabel prategang dengan masing-masing luas sebesar 195 mm persegi. Kabel prategang ditarik satu persatu dengan tegangan sebesar 1035 MPa, maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis, di mana pada soal ini
diketahui bahwa AS-nya sebesar 195 mm persegi pada setiap kabel, di mana jumlah kabelnya sendiri terdapat 4 buah kabel. Fs-nya sendiri sebesar 1035 MPa dengan nilai N sebesar 6,06, di mana nilai N ini sudah dihitung pada contoh soal sebelumnya pada slide 31, dan nilai AC-nya sendiri sebesar 144.400 mm persegi, sama seperti hasil dari perhitungan sebelumnya, contoh soal sebelumnya pada slide 31. Pada contoh soal ini ditanya, hitunglah kehilangan gaya prategal akibat perpendekan elastis, di mana hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung kehilangan prategang pada tendon 1, tendon 2, tendon 3, dan tendon 4, di mana pada kehilangan prategang tendon ini dipermisalkan penyebabnya seperti pada tendon prategang tendon 1 ini, kehilangan prategang tendon 1 ini disebabkan oleh gaya prategang pada ketiga kabel lainnya, di mana berarti untuk nilai PI-nya sendiri nanti dikali dengan banyaknya kabel yang ada, di mana pada kehilangan prategang tendon 1 ini banyak kabel yang dipermisalkan itu ada 3, sehingga nanti PI-nya akan menjadi 3 dikali Fs dikali AS, di mana Fs-nya sebesar 1035 dan AS-nya sebesar 195, maka diperoleh nilai sebesar 605.475 Newton. Lalu langkah berikutnya kita dapat menghitung nilai ES-nya. Untuk ES1 sendiri dapat dihitung dengan menggunakan sigma delta Fc, atau apabila disederhanakan yaitu menjadi rumus N dikali PI per AC, di mana N-nya sendiri 6,06, PI-nya sebesar 605.475 N, dan AC-nya sendiri sebesar 144.400 mm persegi, di mana diperoleh hasil sebesar 25,41 MPa. Untuk kehilangan prategang tendon 2 sendiri ini disebabkan akibat 2 kabel, sehingga nanti pada nilai PI-nya dikali 2, sehingga diperoleh nilai sebesar 403.650 dan nilai ES-nya sebesar 16,94 MPa. Lalu untuk kehilangan prategang tendon 3 sendiri disebabkan akibat 1 kabel, sehingga diperoleh nilai sebesar 201.824 Newton dengan nilai ES-nya sebesar 8,47 MPa. Untuk kehilangan prategang tendon 4 sendiri diakibatkan oleh 0 kabel atau tanpa kabel, sehingga nilai PI-nya diperoleh nilai 0 dan nilai ES-nya juga diperoleh nilai 0. Dari hasil perhitungan 4 perhitungan tersebut, kita dapat mencari nilai ES rata-rata dengan cara ES1 ditambah ES2 ditambah ES3 ditambah ES4 lalu dibagi 4, karena kita melakukan 4 kali perhitungan. Dari hasil tersebut, di mana ES1 diperoleh nilai sebesar 25,41, ES2 diperoleh nilai 16,94, nilai ES3 sebesar 8,47 dan nilai ES4 sendiri sebesar 0. Apabila ditotal dan dibagi 4, maka akan menghasilkan nilai sebesar 12,71 MPa, di mana nilai kehilangan gaya prategang rata-rata tersebut mendekati dengan hasil dari setengahnya nilai kehilangan gaya prategang pada tendon 1.
yaitu di mana setengah dari nilai ES1 adalah sebesar 12,706 MPa. Maka untuk mengetahui bagaimana persentase kehilangan gaya praktekannya dapat dihitung dengan cara ES rata-rata dibagi FS dikali 100%, di mana ES rata-ratanya sebesar 12,71 MPa dan FS-nya tadi sebesar 1035 MPa dan diperoleh nilai sebesar 1,23% untuk persentase kehilangan gaya praktekan. Namun, jika dihitung dengan menggunakan persamaan 7.1.3 di mana persamaan 7.1.3 ini menggunakan rumus ES yang berbeda, yaitu rumus ES yang digunakan adalah 0,5 dikali ES per EC, atau ini merupakan ES per EC ini merupakan rumus dari N lalu dikali FC. Sehingga apabila digunakan persamaan tersebut, dihitung menggunakan persamaan tersebut, maka kita perlu menghitung nilai PI-nya terlebih dahulu atau gaya praktekan awalnya, di mana nilai PI-nya dapat dicari dengan rumus 4 dikali FS dikali AS, di mana 4 ini merupakan banyak tabel yang ada pada soal, sehingga diperoleh nilai sebesar 807.300 Newton. Jadi untuk mencari nilai FC-nya dapat dihitung dengan menggunakan rumus PI per AC, di mana PI-nya sebesar 807.300 Newton dengan nilai AC-nya tadi 144.400 mm persegi, sehingga diperoleh nilai sebesar 5,59 MPa. Nah, setelah menghitung PI dan FC-nya, kita bisa langsung menghitung ES-nya, di mana di sini ES-nya menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 0,5 dikali ES per EC atau N dikali FC, di mana N sendiri pada soal ini sudah diketahui, yaitu EN-nya sebesar 6,06 dan VC-nya sebesar 5,59. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai sebesar 16,94 MPa. Dari hasil perhitungan tersebut kita juga dapat mengetahui nilai persentase kehilangan praktekan dengan menggunakan rumus sama seperti rumus persentase sebelumnya, yaitu ES per FS dikali 100, di mana hasilnya adalah sebesar 1,64%. Namun apabila dibandingkan dengan nilai persentase sebelumnya yang telah diketahui, yaitu sebesar 1,23, ternyata untuk nilai persentase menggunakan persamaan 7.1.3 ini nilai persentasenya lebih besar apabila dibandingkan dengan persentase kehilangan gaya praktekan yang menggunakan S rata-rata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal pada contoh slide ke-44. Di contoh slide ini diketahui soal sebagai berikut. Suatu komponen struktur beton praktekan dengan bentangan 18,3 meter diberi gaya praktekan dengan kabel atau tendon yang dipasang melengkung seperti gambar di bawah ini. Tentukan kehilangan gaya praktekan total akibat geseran pada tendon. Nah, pada soal ini diketahui koefisien refraksi atau mu adalah 0,4. Kemudian koefisien hubungannya adalah 0,046 per meter. Kemudian panjang bentang AB yaitu 5,53 meter. Panjang bentang BC adalah 7,6 meter. Panjang bentang CD adalah 5,57 meter. Dan ada tebalnya yaitu 0,6. Penyelesaiannya adalah kita hitung dulu segmen pada AB yaitu tendon lurus. Sedangkan di titik A yaitu PA-nya nilainya 10. Kemudian kita hitung KL dengan cara
pengalian antara koefisien delta dengan tang LAB karena kita mengacu pada segmen AB. Didapatkan hasil 0,014, kemudian kita hitung kehilangan gaya prategannya yaitu dengan cara dikalikan min 1 KL-nya yaitu didapatkan hasil negatif 0,014 dan kita dapatkan hasil tegangan di titik B yaitu PB dengan rumus kehilangan gaya prategan ditambah 1 didapatkan hasil 0,986. Kemudian kita hitung pada segmen BC yaitu dengan melengkung. Pertama kita cari dulu alfa satunya yaitu dengan cara tebalnya ini alfa 1 ada di sini. Alfa 1 ini dicari dengan cara 0,60 dibagi 5,35 ditambah 3,8 dapatkan hasil 0,066. Kemudian nilai 2 dikalikan alfa 1 yaitu 2 dikalikan hasil alfa 1 yaitu 0,0066 dapatkan hasil 0,131. Kemudian kita hitung rumusnya buat mencari kehilangan gaya prategan. Nah ini didapatkan dari rumus ini yang awalnya PC min PB dibagi PB sama dengan minus KL dikurangi mu alfa. Nah kita ganti ruas, kita pindah ruas, kita dapatkan hasil PC min PB yaitu minus KL plus mu alfa dikalikan PB. Nah kemudian setelah dimasukkan hasil yang kita hitung di atas tadi didapatkan hasil seperti ini nilainya pada segmen BC minus 0,0712808. Kemudian pada tegangan di titik C nya itu nilai mana nih? Nilai PB dikurangi 0,072 PB sama dengan PB dikurangi 0,072. 0,72 ini adalah nilai dari gaya prategannya tadi. Nah kemudian didapatkan hasil 0,9148. Kemudian kita hitung lagi segmen CD-nya yaitu tandem lurus. Segmen CD berarti ada di sini. Nah pada segmen CD ini kita hitung dulu nilai KL-nya dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu kita kalikan dulu koefisien delta dengan panjang bentangnya, didapatkan hasil 0,014. Nah kemudian kita hitung dulu ini buat nilai KL-nya, yaitu KL buat nilai ini, buat nilai PD min PC per PJ ini didapatkan dengan negatif KL. Nah negatif KL ini negatif 0,014. Kemudian pada kehilangan gaya prategannya ini kita hitung seperti tadi, kalikan ini buat mencari PD min PC itu didapatkan dari hasil perkalian antara mereka ini, dan didapatkan untuk mengeliminasi nilai ini dapatkan hasil ini minus 0,012. Kemudian kita dapatkan tegangan di titik D yaitu perkalian antara PC dengan ini kehilangan gaya prategannya yaitu didapatkan hasil 0,9021. Nah jadi kehilangan prategannya total dari A sampai D ini
PA sampai PD itu 1 dikurangi tegangan di titik D itu 0,921 dan hasilnya adalah 0,0979. Kemudian kita jadikan persen, nanti artikelkan 100 dan kita menghasilkan angka 9,79%. Cara penyelesaian di atas dihitung segmen per segmen, tetapi dapat juga dihitung sekaligus di bawah. Ini kalau kita hitungnya itu secara total. Ini L ini panjang total dari semua segmen yang tadi, segmen A, segmen B, dan segmen C, dan dijumlahkan, dapatkan hasil 18,3 meter. Kemudian angkanya kita dapat dari perhitungan yang tadi, yaitu kita dapatkan 0,131. Nah, kita hitungnya itu menggunakan persamaan ini PA min PD per PA sama dengan negatif KL min mu alpha. Nah, setelah dihitung kita masukkan nilai-nilai yang tadi, kita dapatkan hasil ini negatif 0,9. Terus kemudian kalau kita jadikan persen, maka hasilnya adalah 10%. Perbedaannya lumayan tidak jauh ya antara cara yang segmen per segmen dan dihitung sekaligus. Kalau segmen per segmen tadi hasilnya 9,79, tapi kalau kita hitung sekaligus yaitu 10%. Ya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk perhitungan contoh soal slide ke-53. Untuk contoh soal yang 153 ini didapatkan soal tentukan kehilangan tegangan akibat slip pada angkut jika panjang tendon L yaitu 3 meter, kita jadikan mm dulu, lancar dikalikan 1000 yaitu 3000 mm. Kemudian FC yaitu tegangan beton pada pelampangnya adalah 1035 Newton per meter persegi. Newton per meter persegi. Kemudian IS-nya dalam modulus elastisitas tegang yaitu 200.000 Newton per meter kubik. Kemudian harga rata-rata slipnya adalah 2,6 meter. Nah, kemudian karena kita disuruh menentukan kehilangan tegangan akibat slip pada angkur, penyelesaiannya adalah kita hitung dulu perpanjangan kabel tendon total atau delta L. Nah, rumus seperti ini. Rumus delta L adalah FC per IS dikalikan N. Seperti yang sudah diketahui tadi, tinggal masukkan saja angkanya dan kita dapatkan hasil 15,53 mm. Nah, kemudian kita tinggal hitung aja persentasenya, persentase daya tegangannya atau di angkanya. Nah, ini rumusnya adalah harga rata-rata slip dibagi IS dikalikan 100. Nah, kemudian ini harga rata-rata slip ini adalah delta L yang dikalikan delta. Harga rata-rata slipnya adalah 2,5 per 15 ini tadi kita masukkan, terus dapatkan hasil 16,10%. Seperti itu untuk penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan contoh soal 5, yaitu suatu balok rata tegang sistem post tension dengan lintasan kabel parabolis memiliki sketsa seperti gambar di bawah ini. Jika diketahui tegangan tendon pada ujung pengangkuran atau PX sebesar 1200 Newton per mm persegi, kemudian modulus elastisitas baja tegang atau EP sebesar 195.000 MPa, koefisien Hubble atau K sebesar 0,0025 per meter, koefisien geseran tendon atau mu sebesar 0,15 per radian, dan encourage Z(D) sebesar 5 mm. Maka A. Tentukan nilai X dan gaya tegang pada ujung angkor atau PS. B. Tentukan nilai tegangan di pengangkuran. C. Gambar diagram tegangan sebelum dan sesudah pengangkuran. Maka untuk poin yang pertama, yaitu menentukan nilai X dan gaya tegang pada ujung angkor atau PS.
diselesaikan dengan mencari nilai A dan B. Nah, nilai A dan B dilihat dari sketsa gambar, yaitu A 0,45 dan juga B 7,5. Nah, selanjutnya kita menentukan karakteristik gesekan dari tendon atau lambda. Kita lihat berdasarkan dengan bentuk profil tendon kita. Nah, untuk profil tendon kita yaitu parabolis, maka kita menggunakan persamaan profil tendon parabolis, yaitu dengan rumus lambda sama dengan 2 kali mu dikali A dibagi dengan B kuadrat ditambah K. Nah, nilai-nilai ini kita sudah memilikinya, yaitu A sekian, B sekian, kemudian nilai K dan mu juga sudah diketahui. Maka didapatkan nilai lambda sebesar 0,0049. Nah, setelah nilai lambda didapatkan, maka kita bisa menghitung nilai X. Nilai X ini kita juga memperhatikan bentuk profil tendon kita. Kita juga menggunakan persamaan parabolis, yaitu dengan rumus X sama dengan akar modulus elastisitas baja prategang atau EP dikali dengan encourage ZD dibagi dengan 2 kali mu dikali A dibagi B kuadrat ditambah koefisien double dikali dengan tegangan tendon pada ujung pengangkuran atau Bx. Nah, persamaan ini itu kan kita sudah mencari tadi, sama dengan itu persamaan lambda, dan nilai lambda juga sudah kita tentukan, yaitu 0,0049. Maka nilai X didapatkan 12,877 meter. Nah, setelah nilai X didapatkan, maka kita dapat menghitung gaya prategang ujung angkur, yaitu PS, dengan rumus 2 dikali dengan modulus elastisitas baja prategang dikali dengan encourage ZD dibagi X. Maka didapatkan nilai 151.433.153,6 PA yang selanjutnya dikonversi menjadi 151,43 MPa. Setelah mendapatkan nilai PS, maka kita bisa lanjut menghitung ke poin B, yaitu menentukan nilai tegangan di pengangkuran dengan rumus PX dikurangi dengan PS. PX sendiri yaitu tegangan tendon pada ujung pengangkuran yang sudah diketahui di soal, yaitu 1200 dikurangi dengan nilai PS yang sudah dihitung, yaitu 151,43. Maka didapatkan nilai tegangan di pengangkuran sebesar 1049 MPa. Selanjutnya, menentukan gambar diagram tegangan sebelum dan sesudah pengangkuran. Nah, di sini sudah ada diagram kehilangan tegangan akibat slip di angkur pada saat pemindahan atau transfer gaya prategang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal 6. Suatu balok prategang dimensi 250 x 400 mm dengan lintasan tendon berbentuk parabola jika diketahui modulus atau EC sebesar 33.330 MPa, modulus elastisitas baja prategang atau ES sebesar 200.000 MPa, dan juga tendon terdiri dari 5 buah kawat yang masing-masing diameternya sebesar 12,7 mm, tegangan tarik pada tendon akibat gaya prategang awal atau FI sebesar 1200 Nm/mm persegi, tegangan elastisitas atau epsilon CE sebesar 35 kali 10⁻⁶, dan juga koefisien rangkap sebesar 1,6. Nah, sketsa penampang balok di tengah-tengah bentang yaitu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ditanyakan adalah kehilangan krip atau rangkap dengan cara regangan rangkap batas dan dengan cara koefisien rangkap. Maka untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, kita harus menentukan yang pertama luas penampang beton atau A, yaitu dengan mengalihkan 250 x 400 didapatkan 100.000 mm persegi. Kemudian momen inersia didapatkan dari 1/12 dikali dengan 250 x 400/3 didapatkan 1,33 kali 10⁻⁹ mm/4. Selanjutnya section modulus atau W didapatkan dari 1/6 dikali 250 kali 400/2 didapatkan 6,67 kali 10⁻⁶ mm/3.
Selanjutnya eksentrisitas tendon atau E didapatkan dari 1/12 kali 400 dikurangi 75, maka 125 mm. Selanjutnya luas penampang total kabel prategang atau AB didapatkan dari jumlah kabel yang ada dikali dengan luas penampang dari kabel tersebut, yaitu 5 kali 1/4 kali 22/7 dikali dengan 12,7 pangkat 2 yang didapatkan 633,639 mm persegi. Selanjutnya kita dapat menentukan gaya prategang awal, yaitu dengan rumus AP luas penampang total kabel prategang dikali dengan FI atau tegangan tarik pada tendon akibat prategang awal. Nah, nilai P ini didapatkan 760.367,143 Newton. Nah, setelah itu kita bisa menentukan tegangan beton di sekitar tendon atau FC dengan rumus persamaan gaya prategang awal dibagi dengan luas penampang beton ditambah dengan gaya prategang awal dikali dengan eksentrisitas tendon pangkat 2 dibagi dengan momen inersia. Maka nilai FC didapatkan 16,514 MPa. Selanjutnya kita dapat menentukan tegangan rangka terbatas. Sorry, ini ada typo. Ini tegangan rangka terbatas, yaitu dengan rumus CR dikali dengan epsilon CE dikali dengan FC atau tegangan beton di sekitar tendon, kemudian dikali dengan nilai ES atau modulus elastisitas pada prategang. Maka didapatkan 115,599567 Newton per milimeter persegi. Nah, untuk mencari persentase dari tegangan rangka terbatas tadi, nilai CR dibagi dengan FI dikali dengan 100%, maka didapatkan 9,60%. Nah, selanjutnya tegangan pada koefisien rangkap, yaitu CR dikali dengan koefisien rangkap dikali dengan tegangan beton sekitar tendon, kemudian dikali ini ada typo seharusnya ES dibagi dengan EC. ES per EC sendiri itu modulus elastisitas baja prategang dibagi dengan modulus elastisitas beton. Maka nilai CR pada koefisien rangkap didapatkan 158,552405 MPa. Setelah itu didapatkan persentase dari koefisien rangkap tersebut, yaitu dengan cara CR dibagi FI dikali dengan 100% didapatkan 13,20%. Maka dapat ditentukan bahwa kehilangan gaya prategang akibat rangkap dengan tegangan rangkap terbatas sebesar 9,60%, sedangkan kehilangan gaya prategang akibat rangkap dengan koefisien rangkap sebesar 13,20%. Ini saya akan menjelaskan contoh slide 3. Diketahui suatu simpul beton prategang dengan sistem potensial bentangan sepanjang 19,8 meter. Dimensi penampang di tengah-tengah bentangan seperti sketsa di bawah ini, yaitu dengan panjang 600 mm dengan lebar 400 mm dan jarak tembak betonnya 100 mm. Di sini juga diketahui beban mati deadload-nya sebesar 6,9 kN per meter dan beban mati tambahannya 11,6 kN per meter. Adapun balon diberi gaya sebesar 2.768 kN. Di sini ES diketahui sebesar 1.897.750 Newton per milimeter kuadrat dan EC-nya 30.290 Newton per milimeter kuadrat. FPU diketahui sebesar 1.862 Newton per milimeter kuadrat dan KCR sebesar 1,6. Di sini ditanya persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat rangkap. Kemudian penyelesaian. Di sini kita mencari A terlebih dahulu, dapatkan 400 kali 600, maka dihasilkan 240.000 mm kuadrat.
dan momen inersia didapatkan dari 1/12 dikali 400 dikali 600 pangkat 3, maka didapatkan 7 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4, dan section modulusnya didapatkan dari 1/6 kali 400 kali 600 kuadrat, dan dihasilkan 2 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 3. Eksentrisitas tendon di tengah bentang yaitu E didapatkan dari 1/2 kali 600 min 100, maka dihasilkan 200 mm. Diambil tegangan awal kabel prategang 75% dari tegangan tarif atas prategang, maka FSI didapatkan dari 75% dikali FPU, dan dihasilkan 1396,5 Nm/mm². Momen akibat beban mati atau dead load MG yaitu didapatkan dari 1/8 kali 6,9 dikali 19,80 kuadrat, dan dihasilkan 339,13 kN. Kemudian momen akibat beban mati tambahan yaitu MS didapatkan dari 1/8 kali 10,6 dikali 19,80 kuadrat, dan dihasilkan 568,46 kN. Nah, berdasarkan diagram di atas, FCP didapatkan dari rumus F per A ditambah P kali E kuadrat per W kali Y, dan dihasilkan FCP sebesar 0,0268 kN/mm². Nah, FCP diubah ke Newton, maka hasilnya 26,814 Nm/mm². Lalu tegangan beton pada pusat tendon akibat beban mati dead load FG dengan rumus MG kali E per W kali Y, dan dihasilkan FG sebesar 9,3926 Nm/mm². Jadi dengan beton di pusat tendon pada saat transfer gaya prategang yaitu FCI dihasilkan dari FCP min FG sama dengan 26,8 dikurangi 9,4 yaitu 17,4 Nm/mm². Tegangan beton di pusat tendon akibat beban mati tambahan yaitu FCD didapatkan dengan rumus yang sama dengan MT yaitu MG dikali E per W kali Y, dan FCD didapatkan hasil 15,8 Nm/mm². Kehilangan tegangan pada tendon akibat rangka dapat dihitung dengan bersamaan sebagai berikut, yaitu CR sama dengan KCR kali GS per EC dikali (FCI min FCD) yaitu 1,6 dikali 750 per 30.290 dikali 17,40 min 15,80, dan dihasilkan 16,037 Nm/mm². Jadi persentase kehilangan tegangan pada tendon adalah yaitu CR per FSI kali 100%, dan didapatkan hasil 1,1484%. Jadi persentase kehilangan tegangan pada tendonnya yaitu sebesar 1,1484%. Selanjutnya contoh slide 69. Berdasarkan soal, maka diketahui F per S sama dengan 3, FPU sama dengan 1862 Nm/mm², dan ES-nya sama dengan 100.089.750 Nm/mm². Ditanya persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Kemudian penyelesaian sebagai berikut. Gaya prategang diberikan 48 jam setelah pengecoran atau 2 hari setelah pengecoran. Maka dari itu, tegangan susut sisa totalnya dihasilkan 200 kali 10⁻⁴ per log
10 kali T per 2, maka dihasilkan regangan sisa totalnya sebesar 0,00033. Jadi kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan regangan susut sisa total dikali ES, yaitu dihasilkan 63,03 Newton per mm². Lalu kita ambil tegangan awal baja prategang 75% dari tegangan batas kabel prategang. Maka untuk tegangan awalnya FSI didapatkan dari 75% kali FPU, maka dihasilkan 1396,5 Newton per mm persegi. Jadi persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton adalah SH per FSI dan dihasilkan 4,51%. Sekarang dicoba dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Tegangan SH-nya didapatkan dari 8,2 kali 10 min 6 dikali 1 min 0,06 kali F per S dikali 100 min RH dan dihasilkan 1,68 kali 10 pangkat 4. Dari tabel koefisien susut atau KSH untuk memberikan gaya prategang setelah 2 hari diperoleh dengan KSH sebesar 0,885 dengan interpolasi linier, sehingga kehilangan tegangan pada baja prategang adalah SH sama dengan regangan CS kali KSH kali GS, maka didapatkan SH sebagai berikut, yaitu 28,23 Newton per mm². Dan persentasenya, persentase SH sama dengan SH per FSI kali 100% dan dihasilkan 2,02%. Jadi persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton atau SH sama dengan 2,02%. Selanjutnya slide 75, yaitu diketahui beton prategang tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas, memiliki panjang 9 meter, Y-nya 150 mm, betonnya 25 kN per meter persegi, FPU-nya 1860 MPa, distrainya 11,11 mm, dan jumlah strainya ada 12 buah, FJ absen sebesar 50 MPa, FJI sebesar 0,7 FJ absen, FF-nya sebesar 0,75 FPU, Ki beban luarnya sebesar 37,5, ES-nya sebesar 200.000 MPa, EC-nya sebesar 4.700 FJ absen, pangkat 0,5 MPa. Regangan C-nya 3,5 kali 10 pangkat 5, koefisien rangkanya sebesar 1,6, plus penampangnya 237025 mm², dan FI-nya sebesar 1200 Newton per mm². Dengan gaya prategang yang diberikan setelah 48 jam setelah pengecoran, kelembapan setelah pengecoran, kelembapan udara 75%, rasio volume terhadap permukaan F per S sama dengan 3. Kemudian hitung persentase kehilangan gaya prategang akibat rangka dengan regangan terbatas dan koefisien rangka. Yang kedua, persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Kemudian penyelesaian. Yang A, kita mencari dulu persentase kehilangan gaya prategang akibat rangka dengan regangan terbatas dan koefisien rangka. Maka dengan metode regangan rangka batas, CR didapatkan dari regangan CE kali FC kali ES dan dihasilkan 350. Maka persentasenya sebesar 29,167%. Lalu dengan metode koefisien rangkanya didapatkan dari koefisien rangka kali FC per EC, maka dihasilkan 0,00241. Kemudian CR-nya didapatkan dari regangan CR kali ES, maka dihasilkan 481,434. Kemudian untuk presentasinya
CR per FI yaitu dihasilkan 40,12%. Dan yang kedua, persentase kehilangan gaya tegang akibat tulisan beton. Maka tegangan CS-nya didapatkan dari 200 kali 10⁻⁶ per log kali T plus 2. Maka dihasilkan 0,00033. Dan SH-nya didapatkan dari tegangan CS kali ES. Maka dihasilkan 66,439. Efisiennya tadi dihasilkan dari 75% kali FPU, maka dia dapatkan 1395 Newton per milimeter kuadrat. Maka didapatkan persentase kehilangan gaya tegangnya sebesar 4,76%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan atau dalam pengerjaan, kami sekelompok meminta maaf sebesar-besarnya serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.